Hi, hello. Good morning. How are you? It's awesome time to be here in front of you to teach you and to share some of our English this morning. And with me, Julius Romo Patandan. Okay, in this session, we are going to study a kind of text in English, and for this time, we are going to discuss, and I'm going to share to you about a news item text, and this is one of English content, especially for senior high school students, particularly for grade 12. Jadi, ini materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang news item. Dari kata news itu berarti berita. Okay, here we go. And then our learning goals. First, you are going to be able to analyze a social function, structure, generic structure of the news item text, and some of linguistic element or language features from a news item text. And the second is you are going to be able to get some specific information from the news item text. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini, yaitu anak-anakku semua diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial dari teks berita, unsur kebahasannya juga termasuk struktur teks, dan juga mampu nanti menangkap informasi dalam teks berita. Okay, well, first, I'm familiar with this media to get an up-to-date news. First, I hope all of you are still familiar with these kinds of news resources. Just to get a news, a radio. Ini dulu di zaman-zaman tahun 90-an, ini yang paling populer, kita dapat informasi dari radio. And then through a newspaper. And one of the most popular nowadays through TV, or we can get news by watching television. And how about this? An up-to-date tool in modern life by using handphone or our smartphone. And I'm sure, based on these 4 pictures, you still have recognized them as a tool to get an up-to-date news. And the next, nowadays, by using our smartphone, almost everyone will get, or will have, or will listen to, will read, and maybe will watch an up-to-date news. In every time, maybe every second. Ya, di dunia sekarang, paling cepat kita mendapat informasi, mendapatkan berita, dengan menggunakan smartphone kita, menggunakan gadget kita, bahkan menggunakan laptop kita, mendapat berita dari media online, dari portal-portal berita online. Well, let's begin our discussion from the first part of our learning goals about analyzing social function. News item text has a social function to inform readers or listeners about events. Which events are considered newsworthy or important. Social function, sometimes we say communicative purpose, fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari teks berita itu menginformasikan kepada pembaca, yes, atau pendengar tentang peristiwa-peristiwa, events. Remember the keywords, ya. Ingat, kata kunci dari news item adalah to inform readers or listeners about events which are considered newsworthy or important.
menginformasikan kepada pembaca atau pendengar, bisa juga halayak ramai, tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian, kegiatan. Kegiatan yang mana yang dianggap penting, bernilai. Next. Nah, newsworthy itu apa? Newsworthy event means, or newsworthy happenings means important information about recent events or happenings, especially as reported by news media. Jadi newsworthy itu maksudnya adalah semua informasi tentang peristiwa atau kegiatan yang terjadi yang dilaporkan oleh media massa. And nowadays, we find almost every second thousand and maybe million up-to-date news. But remember, we need to divide and then decide which one information that newsworthy. Jadi hampir setiap detik itu anak-anakku semua atau bahkan semua orang itu bisa mendapatkan jutaan ya informasi terbaru lewat gadget. Tapi penting bagi kita untuk membedakan dan selanjutnya memutuskan mana informasi yang bernilai. Ya, mana informasi yang bernilai atau bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. And remember, newsworthy events itu reported by news media. Dianggap bernilai jika dilaporkan oleh media. Apakah itu through newspaper or magazine or bulletin, through a social media platform like Twitter, maybe Facebook, and so on. Ya, itu yang penting. Nah, sekarang saya mau tanya buat anak-anakku semua. Kalau ada informasi begini, Ayu Ting-ting was slippery in her bathroom. Ayu Ting-ting, familiar ya dengan Ayu Ting-ting, tergelincir di kamar mandi. Well, is it newsworthy events? Apakah itu berita yang bernilai? Ya, karena apa? Tidak menutup kemungkinan berita-berita online itu banyak menyajikan dalam kategori sosialita, ya, kategori hiburan. Tapi walaupun itu disampaikan oleh media, kita harus bisa memetakan mana yang newsworthy. Second, generic structures, struktur teks dari news item. First, it must be a headline. What is a headline in a news item? Headline means judul. So, a good news must have a headline. Ada judul berita. And then the second, we have newsworthy events. Newsworthy events itu adalah ringkasan berita. Tells the event in a summary form. Ya, ringkasan berita. So, if you try to find the main idea or the main content of the news, just read the newsworthy events. Kalau mau menemukan informasi utama dari berita, itu ada di bagian newsworthy events. Next, background events. Background events itu elaborate what happened, tell what caused the incident. Di background event itu bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Bisa saja juga terkait dengan apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi. Ya. And then this is the main characteristic of a news item. News item text has sources. Sumber berita. Jadi berita itu dianggap bernilai jika ada sumbernya. Selain tadi disampaikan oleh media massa. Ya. Ini karakteristik utama dari news item, yaitu memiliki sumber berita.
Sources include comments, memuat komentar-komentar. Whose comments? First by participants, maybe by witnesses. Ya, jadi bisa saja dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kejadian itu. Bisa juga para saksi, witness. Authorities, pemerintah. Experts, para ahli yang terkait langsung dengan event atau peristiwa yang diberitakan. So, buat anak-anakku semua, ingat baik-baik ini. Ya. Generic structures dari news item. Headline, newsworthy events, background events, and also sources. Well, okay, I give you a shortcut about online media. Di sini anak-anakku bisa lihat, ini tampilan dari media online ya, media online. Nah, seringkali kita mendapatnya begini, yang ditulis dengan huruf yang menarik, yang tebal-tebal. Ya, inilah yang disebut di dalam news item itu headline, judul berita. Ya, itu judul berita. Dibuat dengan tulisan menonjol. Itu tampilan di media online. And similar with the news we get through newspaper or magazine or bulletin. Sama itu yang ada di surat kabar juga tampilannya seperti ini. And what about through television? We have running text. Kita punya running text di televisi. Itu ada terkait dengan headline. Ya, sekaligus nanti akan memuat newsworthy event. Itu ya biasanya termuat di headline kalau di televisi. Next, look at this text, news item text. Di sini Bapak akan tampilkan penggalan berita. Kita analisa sama-sama, ya. Bagaimana social function, generic structures yang sudah kita bahas tadi, ya. Bapak akan mulai langsung dari generic structures. First generic structures is a headline. Yang mana headline-nya, yang mana judulnya? Headline-nya ada di sini. Ini. Okay, this is a headline. Itu judul berita. Ya, judul berita. Next, second. Newsworthy events. Nah, cara tercepat tadi untuk mendapatkan ringkasan berita itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. First sentence on first paragraph. Dia ada di sini. Ini bagian dari newsworthy events. Newsworthy event. Yaitu ringkasan berita. Ada di paragraf pertama. Mungkin kita heran, kenapa orang sih cepat sekali membaca berita? Itu karena dia sudah dapat informasi dari headline and newsworthy event. Nah, jika masih penasaran, bisa mencari tahu. Kok kenapa sih? Misalnya contoh ada kecelakaan mobil. Kenapa sih bisa terjadi kecelakaan? Maka kita akan masuk di background events. Nah, di sini background events-nya adalah ini masuk kategori. Biasanya saya sudah newsworthy event itu akan lari ke background events. Itu apa yang terjadi atau apa latar belakangnya. Kita coba lihat di sini. Ya, kita lihat dulu judulnya. Anne Marie, mudah-mudahan ada yang kenal ini ya. But it's not my wife, it's not my sister. Ya, bukan istri saya juga bukan saudara perempuan saya. Anne Marie mengatakan airbrushing can cause personal damage. Ya, airbrushing ini familiar di dunia sekarang ya. Aplikasi-aplikasi pengeditan di smartphone yang kadang kulitnya seperti aspal di jalan tol, tiba-tiba seperti santan. Itu efek dari penggunaan airbrushing. Ya. Di bagian newsworthy event, Anne Marie mengatakan bahwa has spoken about the health struggles with her body image, saying photo filters and airbrushing make people feel like they cannot live up to edited version of themselves. Intinya mengatakan bahwa Anne Marie mengatakan bahwa dia sementara berjuang, ya, mengatakan bahwa dia berjuang dengan penampilannya
yang mana dia banyak menggunakan photo filter, airbrushing, pengeditan itu, yang justru membuat orang-orang itu sebenarnya orang-orang tidak bisa hidup tanpa mengedit diri mereka sendiri, tampilan mereka. Ini mencoba menjauh dari keadaan yang sebenarnya. Nah, itu intinya. Berikut. Nah, dari informasi ini, Anna Maria pun merilis lagu terbarunya, yaitu Perfect to Me. Apa tujuan dari lagu itu? Untuk membantu orang-orang muda agar terhindar dari tekanan bahwa kamu harus mengedit dirimu agar tampil lebih cantik. Tapi yang mau dia sampaikan adalah, lagu ini menyampaikan bahwa mari kita berperang untuk hidup apa adanya, ya. Nah, apa yang mendasari itu dikatakan di situ untuk kita dapat background eventnya. She told A-List ini adalah salah satu platform berita online. Photoshop and filters are just so easy that it becomes a habit and it ends up not being about what other people see you like. It becomes about what you see yourself like. Jadi itu latar belakang dari peluncuran album terbarunya itu. Sehingga ini akan masuk kategori background events. Nah, sebenarnya di dalam berita-berita kategori misalnya accident atau demonstrasi, biasanya paling gampang kita dapat the most easy one to find the background events. Karena apa? The background events will tells where is the location, about the time, and also tells the cause of the incident or maybe the demonstration or the accident. Itu biasanya jelas sekali di informasi berita-berita kriminal atau kecelakaan. Next. Selanjutnya adalah sources, sumber berita. Sources, sumber berita itu paling gampang didapat dalam news item text. Biasanya ada jadi paragraf-paragraf yang ada di tengah teks itu dan sampai di bagian akhir. Dan ditaruh dalam tanda kutip. Nanti kita bahas lebih dari itu. Ya. Ini adalah sumber berita. Ciri khasnya adalah dia menggunakan quotation marks. Ya. Ini berarti dia akan ada sumber berita. Like this one. Nah, di berita ini, sumber berita itu sendiri adalah Anne Marie. Why we decide Anne Marie? Because we have pronoun she. She itu datangnya dari mana? Anne Marie. Dia langsung sebagai the sources of the news. Jadi sumber berita. Okay, so, ini adalah komentarnya. Sebagai sources, sumber berita. Then that's the generic structure of the news item text. Okay, and this part also include a part of sources. Ini masih bagian dari sumber berita, ya. Ini masih ada pronoun, objective pronoun dari Anne Maria tadi. Ini berikut we have a quotation mark. Ini masih masuk di dalam sources. Nah, ini sources semua ini. Berikut di sini, berikut ada lagi nih. She is hopeful. Nah, ini masih dari Anna Maria dan seterusnya semua. Jadi sumber berita ini adalah Anna Maria itu sendiri. Ya. Jadi sumber berita dia posisinya ada di bagian bawah sesudah background events. Itu sumber berita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita temukan sumber berita itu ada di bagian sesudah newsworthy events. Ya, tapi itu karakteristik dari media yang melakukan peliputan berita dan rilis berita. And I hope all of my students can read this the short part of the news item text, ya. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa, ya, Bapak ulang ya, tekankan kembali. Bagian ini adalah headline, and then this part is a newsworthy events, and then this one will be background event.
And the other part of this passage are sources. Sumber berita. So, complete the generic structures of news item. And then, language features or linguistic elements. Unsur kebahasaan. And this part, we are going to talk about grammatical patterns. Tata bahasa. Ya, language features itu bisa dikatakan linguistic element atau unsur kebahasaan. First, news item text commonly use of action verbs. Secara umum, teks berita itu menggunakan action verbs. Action verbs means verb produced when we have an action. We act to do it, like write, maybe kick or hit. That's an action verb. And cook. Ya. Mungkin anak-anak aku bertanya, kok di situ kata kerja rata-rata kata kerja bentuk kedua ya? Itu karena ciri khas dari berita nanti itu menggunakan simple past tense. And then use of saying verbs. Namanya berita ada sumber. Berarti pasti akan memuat nanti ini saying verbs. Saying verbs means a verb produced by our mouth. Kata kerja yang diproduksi atau dikelola atau dihasilkan dari mulut kita. Itu namanya saying verbs, ya. Like said, write, answered, stated, and so on. Ya. The saying verbs. Jadi tadi ada action, itu ada tindakan, ada gerakan. Sementara saying verbs itu tercipta dari mulut kita. Okay. Next, the use of simple past tense. Commonly, a news item text use simple past tense. Secara umum, berita-berita itu menggunakan simple past tense. Mungkin ada yang bertanya, kok harus simple past tense sih? Tidak harus, tapi secara umum. Berita-berita terkait kejadian itu lebih banyak menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense. Pengecualian berita-berita yang misalnya bersumber dari penelitian. Ya, itu biasanya banyak menggunakan present tense karena lebih terkait ke explanation atau report text, ya. Sehingga muncul kadang kita dapat di teks-teks berita itu kok menggunakan present tense atau maybe present perfect tense. Nah, tapi secara umum berita itu menggunakan simple past tense. Karena apa? Kejadiannya sudah selesai terjadi. Ya. Kemudian dilaporkan. Although it happened 1 second ago. Hanya telah terjadi 1 detik yang lalu. Ya. Coba kita perhatikan contoh kalimat di sini ya. Governor Andi Sudirman Sulaiman collided skills with students in playing basketball at Seman 5 Tanah Toraja. Kita perhatikan the underline verbs, the underline past verbs. Kita perhatikan ini ya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu gurunya anakku di sekolahnya masing-masing itu mengatakan begini. Coba yang mana simple kalimat yang memuat simple past tense dalam teks berita. Buat anak-anak aku biar tidak mahir menerjemahkan, lihat saja langsung perubahan kata kerja. Biasanya di irregular verbs kata kerjanya itu tidak akan beraturan ya. Irregular itu jarang-jarang berakhiran dengan D ya. Tapi kalau dia regular verbs, dia akan langsung muncul seperti ini. Banyak berakhiran dengan D and ends with D or ED, itu menandakan bahwa itu dia regular verbs. Yang lainnya kalau irregular verbs, itu harus banyak membaca, supaya dapat memperkaya perpendaan kosakata terkait past verbs ya. Jadi di kalimat ini memuat, kalau kita terjemahkan ya, jadi ini juga penting ya, anak-anak membedakan fungsi dari simple past tense dengan present perfect tense. Simple past tense itu dia sudah selesai terjadi. Stop, dia selesai. Tapi kalau present perfect tense sudah dilakukan tapi masih berlangsung sampai sekarang. Itu bedanya. Sehingga di berita lebih banyak menggunakan simple past tense ya, karena sudah selesai. Kalau kita terjemahkan ini, dia akan mengatakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman beradu ketangkasan, beradu skill dengan siswa di SMA 5 Tanah Toraja dalam bermain basket. Nah, itu ada beritanya di media-media online 2 weeks ago. And then
the use of direct and indirect speech. Nah, ini di awal tadi di generic structure Bapak sampaikan bahwa direct indirect speech ini nanti ini sebenarnya ciri khas utama juga dari news item text, karena inilah yang memberikan petunjuk bahwa di sanalah sumber beritanya sehingga itu dianggap newsworthy. Yang pertama, direct speech itu yang menggunakan quotation marks, menggunakan tanda kutip. Ya, kalau ada tanda kutip berarti dia direct sentence or direct speech, kalimat langsung. Cara penulisannya boleh sumber informasinya di belakang, tapi bisa juga seperti ini. Andi Sudirman said, let's shake Toraja, we have to move. Itu bisa. Itu, and I'm sure you recognize this part of direct speech by your Indonesian language subject at school. Saya yakin itu ya, di pelajaran bahasa Indonesia sudah bahas juga ini. Ini tentang direct ya. Berikut, how about indirect speech or indirect sentence? Indirect sentence itu ciri khasnya biasanya di pernyataan statement itu ada that. Ya, ada that. Ini. Gubernur juga mengatakan bahwa. Nah. Ini ciri khas. Jadi indirect sentence itu tidak ada dalam tanda kutip, tapi dia ada kata sambung. Untuk menghubungkan introductory phrase-nya ini dengan kalimat yang dilaporkan, reported statement, dia menggunakan ini, that. Ini bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bahwa. Itu kalau dari statement. Secara umum di news item lebih banyak yang melaporkan statement ya. 1-2 kali juga akan melaporkan mungkin pertanyaan. Itu tentang language features. Nah, sekarang coba kita praktekkan di dalam penggalan teks ya. Kita akan praktekkan nanti dalam penggalan teks. Oke, Bapak akan kembali dulu ke teks untuk memperlihatkan seperti apa itu unsur kebahasaannya. Oke. Kita analisa dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Auto terlalu kecil. Oke, let's move. Oke, begin from here. Dari teks ini saja, kita akan membahas tentang language features. Language features yang pertama tadi adalah the use of action verbs. Kita cari saja sekarang mana action verbs-nya. Oke, action verbs. First. Oke, di sini ada edit. Edit itu menambahkan, berarti dia dari saying verbs. Next, I think, always wanted. Oke. Sebenarnya kadang di dalam bahasa Inggris itu ada kelompok kata yang membingungkan ya, confuse, yaitu ada mental verbs, feeling verbs, and saying verbs. Nah, think ini larinya kemana? Walaupun tidak ada di sini ya. Karena dia dikelola oleh pikiran, berarti dia akan masuk di thinking verbs ya. Thinking verbs. Nah, what about wanted? Wanted itu yang kelola apa? Perasaannya, berarti bisa saja not bisa saja, tapi ini adalah feeling verbs ya. Itu kalau kategorikan kata kerja. Berikut, kita masih fokus mencari actionnya. Oh, ada. Mencoba ya. Ini action verbs. What about find? Also include an action verbs. And then feeling itu feeling verbs. Told. Told ini masuk kategori saying verbs. And then help, action ya. Help categorize as action verbs. And saying include saying verbs. Tried, okay, we have tried first. And then show, ini juga masuk action verbs. Itu contoh-contohnya di language features-nya tadi. Berikut simple past tense. Ini sudah ada. Si did, simple past tense ya. And then apa lagi yang belum? Menggunakan direct indirect speech. Direct speech tadi sudah ada, kita jelaskan di awal. Ini sudah ada berulang. Indirect speech-nya ini. Ada indirect speech yaitu told how. Ini dari reported questions. Oke, in the next meeting
itu akan dipaparkan ya di pertemuan berikutnya, bagaimana mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, entah itu dari statement, dari comment, until the question. Nah, ini adalah yang dilaporkan, ini adalah indirect question. Kata penghubungnya menggunakan kata tanya dari question yang dilaporkan. Nah, ini masuk dalam indirect sentence. Nah, selebihnya yang ada dalam tanda kutip itu dia masuk direct sentence. Oke. That's a short sharing about news item text from the generic structure to the language features or linguistic elements. Okay, now it's time to join the exercise. Kita masuk dalam latihan singkat. Kita mencoba menganalisa yang mana itu newsworthy event. Which of the following pieces of information that doesn't include as newsworthy events? Nah, coba perhatikan 5 penggalan rangkuman berita yang ada di depan anak-anak aku ini. Kira-kira yang mana yang tidak masuk kategori newsworthy events? Kita coba terjemahkan satu-satu ya, supaya kita tahu maknanya ya. Today's weather, Thursday 15th September 2022, Makassar is cloudy all day. Hari ini, di hari Kamis 15 September, cuaca di Makassar akan berawan sepanjang hari. Yang kedua, second, allegedly persecution of residents, Deputy Counselor of UIN Makassar Police dituduh melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, maka wakil rektor UIN dipolisikan. Next, Raffi Ahmad and his wife will celebrate their first child's birthday at 12 p.m. Ya, Raffi Ahmad dan istrinya akan merayakan hari ulang tahun anak pertama mereka tepat jam 12 malam. Then, who is Muhammad Said Fikriansyah, the teenager accused of being Bjorka? Siapakah itu Muhammad Said Fikriansyah? Seorang anak belasan tahun yang dituduh sebagai hacker Bjorka. Or the last one, League One Desert, PSM Silence, Persebaya Free Love, or 3-0 without blame. Hasil Liga 1, PSM membungkam Persebaya 3-0 tanpa diperkuat oleh Pluim. Nah, yang mana yang bukan merupakan newsworthy events? Dari kelima topik ini, yang tidak memberi dampak, yang tidak bernilai ke masyarakat itu larinya ke sini. Ini kan kehidupan pribadi, ya. Kehidupan pribadi. Untuk apa kita mau urus si Raffi Ahmad merayakan ulang tahun anaknya? Ya, that's unvaluable information for us. Ya. Next, move to the text. Okay, I'm going to use the same text in the session dengan teks yang sama. Mari kita sama-sama mencoba memahami informasi rinci yang ada dalam teks berita sebagai the second learning goals pada siang hari ini. Oke, secara sepintas kita simak berita ini. Dan pertanyaan pertama, nah, ini adalah soal tryout. Ini adalah tryout soal UTBK di tes potensial skolastik tahun 2022. Nah, pertanyaannya adalah, what is the main idea of the passage? Oke, kita lihat kembali ke teks. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa newsworthy event dari teks berita ada di kalimat pertama, paragraf pertama ya. Tapi ini kan kalimatnya compound complex sentence. Ini paragraf pertama. Di sini dikatakan penyanyi Anne Maria telah mengatakan bahwa dia memiliki dia sedang perjuangannya terhadap penampilan dirinya ya. Tentang menggunakan foto filters, airbrushing. Anak-anak aku semua tahu itu ya. Pasti tahu, tiap hari melakukan itu.
Apalagi yang lagi populer sekarang, yang pengeditan itu fotonya dijadikan warna-warna, coretan-coretan pensil, lukisan, itu lagi populer dalam 1 minggu terakhir. Ini sebenarnya mau disinggung ini teks ini, ya. Oke. Dari situ kita bisa putuskan bahwa dia memiliki cerita mengapa dia merilis single terbarunya itu Perfect to Me, untuk membantu memerangi tekanan kepada kaula muda, anak-anak muda, untuk bisa hidup, ya, sesuai dengan kenyataan, ya. Sehingga jawabannya tepat dari ide pokoknya itu ada di mana? Yang mana yang memuat terkait dengan penjelasan Bapak tadi? Yaitu dia ada di bagian E. Ya. Cerita atau yang melatar belakangi mengapa dia merilis lagu Perfect to Me. Ya, itu ada, dia ingin memperjuangkan supaya kita, Bapak juga masih muda toh, dan anak-anak aku semua itu bisa percaya diri, tampillah apa adanya. Tidak usah pakai foto filter agar tampil cantik, agar laku di pasaran. Next, number 2. Second question, what is the best replace of bolded word in the passage? Coba kita lihat dulu ya, optionnya. Ada adjective, productive, better, intensity, figurate. Kita akan melihat kata yang dicetak tebal di dalam teks. Ayo kita lihat dulu, yang manakah kata yang dicetak tebal? Oke, kita punya kata apa ya? Combat. Ini. Combat. Combat itu bersinonim, ya. Replace itu bahasa lainnya dalam soal-soal bahasa Inggris itu adalah sinonim, ya. Sometimes ya it will use the same meaning, ya. Itu replace. Combat itu bisa digantikan dengan kata apa? Ada yang tahu? Ya, itu yang dicetak tebal, ya. Bisa digantikan dengan kata apa ini combat? Kita lihat kembali optionnya. Ya, combat itu bisa berperang, bertarung, dan lain sebagainya. Nah, mana yang sama artinya dengan bertarung? Jawaban yang tepat adalah yang sama artinya dengan combat itu adalah battle. Oke, 100 untuk SMA 5 Sinjai. Oh, SMA Sidrap, 6 Sidrap juga menjawab C. Wow, luar biasa. Oke, excellent. Nah, itu sudah ada 2 soal, ya, contoh soal dalam UTBK. Ternyata juga meminta ide pokok, yang kedua sinonim. Ya, kita lihat seperti apa lagi yang mau diminta ini. Oke, why Anne Maria looks at the filters and Photoshop are the personal damage. Berarti ini kategori soal meminta informasi rinci yang tersurat di dalam teks berita. Oke. Untuk soal-soal seperti ini, buat anak-anakku yang kesulitan dalam menerjemahkan, ya, tapi ingat bahasa Inggris itu gampang loh. Mengapa gampang? Semua hal yang kita beli itu, semua ada tulisan bahasa Inggrisnya. Bahkan di makanan-makanan tradisional pun yang pakai kemasan itu, misalnya Jipang dari Sidrap, kadang-kadang mereknya itu sudah pakai bahasa Inggris juga. Nah, berarti gampang dong bahasa Inggris, ya. Nah, bagaimana jika kurang paham bahasa Inggris? Cari kata yang ada miripnya dengan di teks atau frase, ya, lalu dicocokkan. Ya, mengapa Anna Maria memandang bahwa aplikasi-aplikasi pengeditan foto itu bisa merusak kehidupan personal dari seseorang? Menurut teks kita tadi, di sini bisa kita bedakan tanpa melihat teks. Coba, they don't show the true people. Ya. Aplikasi itu tidak menunjukkan tampilan orang yang sebenarnya. Part B, they will never make people happy. Aplikasi-aplikasi pengeditan tidak pernah membuat orang akan bahagia. Berikut, aplikasi itu hanya aplikasi yang ada di gadget atau smartphone. Ya. Aplikasi itu akan menghilangkan rasa percaya diri orang. Berikut, aplikasi itu mengurangi people expectation, harapan, ya. Tapi menurut Anne Maria, mana ini yang bisa merusak kehidupan personal seseorang? Jawabannya adalah bagian A. Karena apa? Aplikasi ini kan mencoba menyembunyikan jati diri kita, ya. Ya. Awalnya kita punya kumis, difilter,
kumisnya hilang. Janji ketemuan di MTC tidak bisa ketemu karena foto filter yang dikirimkan ke grup WA atau Instagram akhirnya tidak jadi ketemu. Berikut. Nomor terakhir. Ya. Jadi Bapak kali ini berbagi soal-soal UTBK ya. Apa nilai moral yang terdapat dari teks ini? Kayaknya Bapak juga sudah sampaikan tadi ya dalam penjelasan. Apa nilai moral yang ingin disampaikan oleh Maria lewat teks ini dan juga lewat lagunya itu? Perfect to me. Nilai moral. Ya, apakah she tells about her current single, she tells people to stay in their perspective, she tells the image of people, and so on? Jawabannya betul adalah, Bapak kayaknya sudah bongkar tadi, yaitu Anna Maria mengajak kita untuk hiduplah sesuai dengan keaslian dirimu, ya. Wah, terima kasih ada yang mau menjawab ya. Ya, tapi Bapak kasih bonus. Pokoknya semua dapat 100 ya. Tanya Bapak Ibu guru di sekolah. Atas nama Andi Nur Samsi dari SMA mana ini Bapak kurang tahu. Semua dapat 100 untuk materi ini karena dijawab oleh Pak Julius. Oke, if you have any question or reflection about our discussion or sharing today, silakan scan QR code yang ada di depan anak-anakku, ya. Nanti bisa kirimkan pertanyaan, nanti Bapak respon, Bapak usahakan respon dan juga refleksinya to make our next meeting will be better. Silakan di-scan-nya. And remember, a smart way to learn is writing, because by writing you have read many times. Thank you and see you.